Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun kita berada. Dan seperti biasanya sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tema kita di pagi hari ini adalah dicobai oleh keinginan sendiri. Saudara pendengar yang kasih Tuhan, sebuah ilustrasi tentang sekelompok kawanan burung. Alkisah terdapat sekelompok burung yang tinggal di sebuah pohon besar yang rindang dekat sumber mata air. Mereka hidup tenang dan damai. Walaupun pemburu berusaha menangkap mereka, namun tidak pernah berhasil karena pohon besar itu melindungi kawanan mereka. Di pohon itu tinggal juga seekor burung yang sudah sangat tua dan bisa dianggap sebagai sesepuh kawanan burung tersebut. Pada suatu hari, tumbuhlah benih tumbuhan kecil di bawah pohon itu, yang ternyata adalah benih tanaman merambat. Tidak ada yang memperhatikan tanaman kecil itu, kecuali burung tua tadi. Ia lalu berkata pada burung-burung lain untuk menghancurkan tanaman merambat itu, agar tidak membahayakan kehidupan kawanan mereka. Namun, para burung tidak menghiraukannya. Mereka malah tertawa mengejek dan berkata, hanya tanaman lemah, kecil, dan tak berdaya, mana mungkin bisa membahayakan kehidupan kita. Berulang kali burung tua itu menyarankan untuk menghancurkan tanaman rambat tersebut, namun selalu disepelekan oleh burung-burung lainnya. Beberapa waktu yang lalu, tanaman rambat itu akhirnya bertambah besar dan kuat melilit pohon tersebut. Akhirnya dengan mudah dipakai pemburu untuk naik dan memasang perangkap di atas pohon tersebut. Tak kala burung-burung sedang terbang mencari makan, saat kawanan burung kembali, mereka semua masuk dalam perangkap dan dengan mudah menjadi tangkapan para pemburu. Penyesalan datangnya selalu terlambat. Jika saja mereka mendengarkan nasihat burung tua, mungkin mereka masih hidup dengan damai. Tanaman merambat yang awalnya dianggap tanaman kecil dan lemah, akhirnya mendatangkan petaka dalam kehidupan mereka. Saudara pendengar yang kasih Tuhan, pesan bagi kita pagi ini melalui firman dan ilustrasi di atas adalah yang pertama. Pencobaan juga datangnya dari diri sendiri. Awal dari kejatuhan terjadi pada waktu kita merasa aman dan nyaman. Ketika semua sudah dimiliki, harta, jabatan, popularitas. Dan ini salah satu celah yang dipergunakan iblis pelan-pelan untuk membinasakan orang percaya. Secara pelan dia menanamkan benih kesombongan. Amsal 16 ayat 18 berkata, bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Pencobaan juga datangnya dari diri kita sendiri di saat munculnya rasa tinggi hati. Dan itulah titik awal kejatuhan. Roh kesombongan ini bisa menerjang siapa saja, dari yang kecil sederhana sampai yang kaya raya, dari jemaat biasa sampai hamba Tuhan yang top sekalipun. Apalagi jika kita ada dalam tingkat kesuksesan, baik pendidikan, karir, pekerjaan, pelayanan, ekonomi, atau dalam segala bidang. Dan itu akan menjadi sasaran empuk untuk ditembak oleh roh ini. Ketika tidak lagi mau mendengarkan nasihat-nasihat, bahkan melalui pemberitaan firman Tuhan, kita anggap semua sudah berhasil dan berjalan menurut apa kata kita sendiri. Dari kesombongan lalu iblis menambahkan dengan bumbu ketamakan atau keserakahan, yang tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Iblis selalu mencari celah untuk menjatuhkan kita dari Tuhan. Tidak hanya ketika kita berada dalam masalah, tetapi juga ketika keadaan baik-baik saja. Kaki kita dapat terantuk tidak hanya di dalam pencobaan,
tetapi juga dalam keadaan menyenangkan. Maka kesabaran dan kesetiaan kita akan teruji saat berada di dalam masalah dan percobaan. Sementara rasa syukur dan tanggung jawab kita akan teruji saat berada di dalam kenyamanan dan berkat melimpah. Dalam kenyamanan, Tuhan akan melihat apakah kita diambil alih oleh kesombongan dan keserakahan. Yang kedua, jangan memandang sepele terhadap dosa. Saat kita membiarkan dosa masuk dalam hidup kita, awalnya seperti tanaman merambat yang kelihatannya begitu sepele. Namun tanpa sadar, kita membiarkan hal tersebut menjadi semakin kuat membelit, melumpuhkan, bahkan membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera yang Allah telah berikan kepada kita. Apakah kita masih ingat mengucap syukur dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Ingat, iblis akan menguji kita setiap saat. Namun, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menolak godaan iblis. Ia juga memberikan kita hikmat untuk mengetahui mana hal yang benar dan sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11 berkata, "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari kita." Dalam kenyamanan, jangan biarkan iblis mengambil alih hidup kita. Karena semuanya, baik harta, jabatan, popularitas, bahkan nafas hidup ini, semua dari Tuhan. Dan Dia berikan berdasarkan kasih karunia-Nya kepada saya dan saudara. Untuk itu, marilah dan sadarlah bahwa ada begitu banyak benih dosa yang tumbuh di sekitar kita. Hancurkan itu sekarang juga, sebelum kita dikuasai oleh dosa itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Mari tundukkan kepala dan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur atas sapaan firman-Mu di pagi ini yang mengajarkan kami pencobaan juga datangnya dari diri sendiri ketika kami tinggi hati dan yang menghasilkan kesombongan dan keserakahan. Dan di dalam kenyamanan kami juga, Tuhan ingin melihat apakah hidup kami diambil alih oleh kesombongan dan keserakahan. Dan juga mengajarkan kepada kami, jangan pernah memandang sepele terhadap dosa. Ya Bapa, ampuni ya kami, jika selama ini kami tanpa sadar jatuh dalam kesombongan dan keserakahan. Dan mulai saat ini, kiranya Roh Kudus memulihkan kami menjadi ciptaan yang baru. Dan hamba juga berdoa bagi setiap pendengar dalam mereka melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Baik yang bekerja maupun yang di rumah, dijauhkan dari mara bahaya sakit penyakit. Berkati keluarga, pekerjaan dan usaha mereka. Yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Demi anak-Mu Yesus Kristus, berikanlah belas kasihan-Mu ya Bapa. Amin.